Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahdadil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ingkang kawula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Taqwa Muhammadiyah Sedaya Lawas beserta jajarannya, ingkang kawula hormati Ustadz Khairul Huda MPDI selaku pemateri wonten ing dalu menika, ingkang kawula hormati para alim, para asatid, sesepuh-sepuh ingkang minulya, lan dumateng para bapak ibu sedherek jamaah ingkang minulya. Sepindah monggo wonten ing dalu menika kita mujilan syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala karanten kuwata sangat nikmati sabar dan parengaken dumateng kula saha panjenengan sedaya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat salam kemuliaan sah diperlimpahkan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi para sahabat-sahabatipun, para keluarganipun, lan tiang-tiang ingkang beriman mugi termasuk kula panjenengan sedaya ingkang purun netepi lan nindakaken sunah-sunahipun ngantos dinten kiamat. Kula singkat mawon nggih sepatus mboten lama-lama. Mriki Ustaz Khairul Huda badhe ngaturaken temanipun arti kesetiaan. Kata Pak Huda nggih. Lan Pak Huda niki Ustaz Huda niki termasuk pimpinan Kampung Muhammadiyah bagian wakaf, apa bagian sosial ya. Alam betul-betul mangke panjenengan mangke ngaturaken sekitar kali desa utawi selangkung menit manten niku lajeng dipun kawontenaken dialog utawi tawab jawab ngoten Pak Ustaz. Lami-lami dumateng panjenenganipun Ustaz Khairul Huda MPDI kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamuhu hikmah wa fi'luhu rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukhtaram wal mukarram guru kita sedaya, Ketua Takmir Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sedaya Lawas, Ustadz Kiai Haji Ahmad Ahzab, mugi-mugi beliau tansah dipun paringi Allah kesehatan, umur panjang, sehingga saged terus dados guru kita sedaya bil khusus ten masjid menika. Pembawa acara Ustadz Rozikin yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah majelis atau jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Sedaya Lawas ingkang kula muliakan. Kula seneng banget saged kepanggih kali panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat,
kita bahagia saling ketemu di majelis yang mulia menika. Mudah-mudahan binjing kita sakit kepanggih malih bahagia datang swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita inggih menika setunggal sifat yang sangat mulia yang memiliki kedudukan tinggi datang Islam, inggih menika sifat kesetiaan. Islam mengajarkan kita untuk memiliki nggada sifat setia, ya. Boten dados pengkhianat. Dalam arti apa? Dalam arti ingat selalu jasa atau kebaikan orang kepada kita semuanya. Ini diajarkan oleh Islam dan dicontohkan betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diperintahkan agar kita menjadi kulolan panjenengan menika dados pribadi ingkang setia, pribadi ingkang membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan, tidak melupakan kawan lama dalam bahasa kita. Tiang-tiang ingkang pernah berjasa sama kita, kita ingat-ingat betul, kita doakan. Niki adalah pribadi yang diperintahkan oleh Islam dan dicontohkan betul oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, sifat menika naminipun al-wafa. Al-wafa. Makanya Allah memuji Nabi Ibrahim, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim yang memiliki sifat wafa. Atau di dalam ayat lain, alladzina yufuna bin nadri, orang-orang yang mereka menepati nazar-nazar mereka. Jadi dia menepati janji-janji mereka, setia terhadap apa yang disampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, wonten setunggal cerita ingkang sangat menarik bagi saya pribadi, saya ceritakan tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathul Makkah, dahulu Rasulullah lahir di bumi Makkah. Makkah ini adalah tumpah darah Nabi. Beliau dilahirkan di sana. Siapa manusia yang tidak mencintai tumpah darahnya? Nggak ada. Setiap orang itu pasti merindukan kampung halamannya. Ketika dakwah pertama, Rasulullah diusir dari Makkah. Padahal beliau ini adalah pemilik Makkah, cucunya Abdul Muthalib, pimpinan Makkah. Beliau diusir, kemudian menuju Madinah, hijrah ke Madinah. Bapak Ibu, 8 tahun kemudian, ketika setelah meninggalkan tanah kelahirannya, tumpah darahnya, beliau ketika hijrah di Madinah setelah 8 tahun itu memiliki kekuatan besar. Yang sebelumnya beliau melaksanakan peperangan menang terus. Dan saat 8 tahun beliau kemudian kembali ingin mengambil rumahnya kembali, ingin mengambil tanahnya kembali. Mekah ini ditaklukkan oleh Rasulullah, dan ternyata tanpa perang, karena kekuatan orang-orang kafir Makkah pada saat itu tidak ada apa-apanya dengan kekuatan kaum muslimin. Tanpa perang sudah mereka tunduk, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kembali ke kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah kembali menguasai rumahnya, tanahnya, kampung halamannya, tahun 8 Hijriah itu ada yang menarik, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian beliau tinggal di kota Makkah, tapi beliau kemana Bapak Ibu? Beliau kembali lagi ke Madinah bersama orang-orang Ansor. Padahal kalau kita pikir, satu,
Siapa manusia yang enggak mencintai tanah kelahirannya? Panjenengan orang Sedayu, ya toh. Jenengan merantau ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Singapura, merantau kemana? Pasti merindukan tanah kelahirannya. Saya banyak ketemu orang-orang yang merantau ke Malaysia. Andaikan saya bisa, saya akan kembali ke Sedayu Lawas. Andaikan saya punya pekerjaan di Sedayu, saya akan bekerja di Sedayu Lawas. Nggak ada manusia yang nggak suka tanah kelahirannya, nggak ada. Di sana dia dilahirkan, di sana dia tumbuh besar, di sana dia melihat kenangan-kenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal hijrah beliau demam dan beliau mengigau bersyair tentang bagaimana indahnya kota Makkah, bagaimana gunung-gunung yang ada di Makkah, disebutkan namanya. Beliau mengigau di dalam demamnya. Kenapa? Saking cintanya beliau sama tumpah darahnya, sama bumi Mekah. Ini bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innaki la ardul mubarakah. Kamu Mekah itu bumi yang paling dicintai Allah daripada bumi manapun. Ini bumi Makkah. Ini yang pertama, nggak ada manusia yang nggak suka tanah kelahirannya, nggak ada. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemilik Makkah, cucunya Abdul Muttalib. Kalau andaikan ada namanya itu, kalau pewaris tahta itu ya, pasti Muhammad. Sejak beliau lahir itu sudah digotong oleh Abdul Muttalib, ini yang bakal mewarisi kota Makkah. Dia yang paling berhak menjadi pimpinan Makkah. Itu Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dan itu tanah haknya beliau, rumahnya beliau. Tapi yang sangat menarik, ini dalam nggak bisa diungkapkan dengan perasaan ya. Kenapa Rasulullah ketika menguasai Makkah kembali, kemudian beliau balik lagi pulang ke Madinah bersama orang-orang Ansor? Inilah yang disebut kesetiaan, Bapak Ibu. Ini yang disebut setia. Ini sifat yang luar biasa. Rasulullah tidak melupakan kebaikan orang-orang Ansor. Di saat beliau tidak memiliki rumah, siapa yang memberikan rumah? Orang-orang Ansor. Di saat beliau tidak memiliki apapun, tidak memiliki harta, tidak memiliki apapun, siapa yang menolong beliau? Orang-orang Ansor. Di saat beliau tidak ada yang menjaga beliau, orang-orang hendak membunuh beliau, siapa yang menjadi benteng beliau? Orang-orang Ansor. Dia tidak memiliki tanah, siapa yang memberikan tanah beliau? Orang-orang Ansor. Maka beliau tidak lupa jasa orang-orang Ansor. Ketika orang Ansor semuanya terdiam, orang-orang Madinah semuanya terdiam, takut Rasulullah meninggalkan mereka. Tapi wajar mereka ditinggal oleh Rasulullah. Ini maka sudah dikuasai, udah waktunya Rasulullah pulang. Mereka diam semuanya. Rasulullah mengatakan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kalau aku dikasih umur panjang, maka aku akan selalu hidup bersama kalian. Ini seluruh Arab sudah dikuasai oleh Rasulullah, haram sudah dikuasai oleh Nabi. Andaikan saya umur panjang, saya tidak akan di Makkah, saya akan bersama kalian di Madinah. Wal mamatu mamatukum, dan kalau aku mati nanti, saya akan mati di sisi kalian, bukan bersama masyarakat Makkah. Bayangkan Bapak Ibu, kesetiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat yang mulia, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan sifat ini hari-hari ini, akhir-akhir zaman ini jarang ada di pribadi kita. Dan sifat ini ditunjukkan Rasulullah, sifat setia ini tidak hanya kepada orang-orang Muslim saja. Kepada orang-orang kafir pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setia, menepati janji. Tidak ada orang-orang kafir yang berbuat baik kepada Nabi kecuali dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Rasulullah menepati balasan dengan baik. Setia. Ini yang pertama yang saya sampaikan di awal. Bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pribadi yang setia. Kita itu kadang-kadang punya kawan, ya, usaha bareng, ternyata sudah satu bisa berjalan, ditinggal ini kawannya, ya, tidak setia. Kadang-kadang ditelikung dari belakang dan lain sebagainya. Ini orang-orang pengkhianat seperti ini jauh daripada Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya cerita satu lagi, nanti banyak ya, kalau cukup waktunya sampai 20 menit itu. Ketika Rasulullah SAW masuk Makkah, ternyata Rasulullah tidak tinggal di rumah beliau, ya. Rasulullah punya rumah di Makkah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Nabi ini adalah pewaris Makkah, dan beliau tidak tinggal di rumah eyangnya Abdul Muttalib, tetapi beliau justru mendirikan tenda di samping kuburan Khadijah di Ma'la. Beliau tinggal di situ. Kenapa demikian? Rasulullah menunjukkan betul bahwasanya ini orang Khadijah ini kuburan, yang pemilik kuburan ini adalah manusia yang dulu paling berjasa kepada saya. Seakan-akan menunjukkan ke semua orang, ini orang yang paling berjasa di dalam hidup saya, di dalam perjuangan saya. Beliau tidak datang kemudian tinggal ke rumahnya, tidak tinggal di rumahnya Abdul Muttalib penguasa Makkah, tapi beliau mendirikan tenda 20 hari, beliau tinggal di sisi kuburan Khadijah. Sampai Ibunda Aisyah menyatakan, magirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, magirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada seluruh istri-istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah. Kenapa? Setiap saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sering beliau mengigau Khadijah, Khadijah. Sampai Ibunda Aisyah pernah menyampaikan, Khadijah, qad halakat hafiddah. Khadijah sudah meninggal. Dia adalah ibu yang tidak punya gigi. Apa yang dirindukan? Ya. Tetapi Rasulullah selalu membela Khadijah. Sejarah mengatakan apabila ada Ibunda Aisyah kalau cemburu dengan istri-istri baginda Nabi SAW, beliau selalu diam. Tetapi kalau cemburu kepada Khadijah, Rasulullah SAW selalu menyampaikan, Khadijah amanat bi idh kafaron nas. Dia pernah beriman kepadaku di saat seluruh manusia kafir. Wasaddatni binafsiha wa maliha. Dia menghabiskan seluruh hartanya untuk aku, dan dia melindungi jiwaku di saat seluruh manusia memusuhiku. Ini adalah Khadijah. Ditunjukkan betul kepada seluruh manusia bahwasanya beliau ini adalah orang yang berjasa di dalam hidup Rasulullah SAW. Ini setia. Ini kesetiaan jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan kepada orang-orang kafir. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Bani Hashim itu diembargo di kota Makkah. Jamaah, diembargo, tidak boleh ada orang kaum muslimin yang keluar daripada Mekah, dan orang-orang luar Mekah tidak boleh masuk ke Mekah. Bahkan tidak boleh ada yang bicara dengan orang Mekah. Sampai banyak dari Bani Hashim itu kemudian mereka meninggal mati kelaparan karena diembargo tadi. Di antara yang membatalkan embargo itu, boikot itu, adalah Abul Bakhtari, juga ada Mun'im bin Adi. Nah, Mun'im bin Adi ini berdiri menyobek perjanjian embargo tadi karena kemanusiaan kafir ini, Mun'im bin Adi, dan mati dalam keadaan kafir. Itu perjanjian itu karena sama-sama sama-sama Quraisy, ya, perasaan kemanusiaannya timbul, itu embargo itu disobek sama Mun'im bin Adi, dibatalkan. Setelah sekian lama, akhirnya batalah embargo itu, bisa bermuamalah lagi Bani Hashim itu, bisa berdagang, bisa berjualan, akhirnya tidak terjadi kelaparan lagi.
Ini diingat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara yang membatalkan itu adalah Abul Bakhtari juga. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5 tahun berikutnya, Rasulullah perang Badar, Rasulullah kemudian menang di dalam perang Badar, memiliki tawanan 70 tawanan. Kemudian baginda Nabi apa, Ibu, Bapak? Beliau kemudian mengatakan berpidato, lau kallamani Mun'im bin Adi ala hadhin natanah lataroktuhum lahu. Seandainya orang-orang Quraisy itu mengutus Mun'im bin Adi datang ke sini, ya, kemudian aku diminta untuk membebaskan 70 tawanan perang ini, semuanya akan aku bebaskan itu untuk Mun'im bin Adi. Kenapa? Karena beliau pernah berjasa membebaskan embargo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim tadi. Padahal Rasulullah sudah meminta, ini tawanan 70 ini bebasnya harus dengan tebusan, semuanya harus ditebus mahal, nggak boleh ada bebas begitu saja, semuanya harus ditebus, kecuali apabila yang datang itu adalah Mun'im bin Adi. Padahal dia kafir, tetapi Rasulullah setia. Ini orang pernah berjasa, maka hari ini saatnya membalas jasa beliau. Ada lagi Abul Bakhtari selain daripada itu tadi, Bapak Ibu. Ya. Selain daripada itu, pernah Rasulullah SAW beliau hijrah ke Taif saat awal-awal dakwah, ditentang oleh masyarakat Makkah. Beliau hijrah ke Taif ingin mendapatkan tempat di sana. Ternyata kuasanya Allah setelah berdakwah 3 atau 4 hari malah diusir sama masyarakat Taif, dilemparin batu, ya, sampai berdarah Rasulullah SAW. Akhirnya beliau nggak punya tempat di Taif, pengen pulang ke Mekah. Di jalan kota Mekah, Rasulullah sudah dihadang oleh orang-orang Mekah. Rasulullah Muhammad tidak boleh lagi kembali ke Mekah. Kalau sampai kembali Mekah akan saya bunuh. Nggak boleh kembali lagi ke rumahnya. Sudah dihadang sama masyarakat Mekah. Ada satu orang yang memimpin pembelaan Muhammad, namanya Abul Bakhtari. Dia kafir, mati dalam keadaan kafir juga. Tapi sama-sama Bani Hashim, sama-sama Quraisy. Rasulullah datang kepadanya, wahai Abul Bakhtari, bisakah engkau melindungi aku? Aku ingin pulang. Nah, rasa kemanusiaannya sama-sama sukunya ini ku ada. Oke, saya lindungi. Baik. Akhirnya Abul Bakhtari ini memanggil pasukannya, anak-anaknya dikumpulkan semuanya, megang pedang semuanya, suruh nyabut pedangnya semuanya, terhunus. Akhirnya masuk Makkah. Abul Bakhtari mengatakan, ini Muhammad dalam perlindunganku, aku sudah berjanji melindunginya. Siapa yang menyakiti Muhammad sampai ke rumahnya, maka mereka akan perang dengan saya. Abul Bakhtari kafir bersama anak-anaknya, bersama pasukannya. Akhirnya Nabi Muhammad masuk ke Mekah, kembali ke rumahnya dengan selamat, dakwah lagi. Ketika perang Badar, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah berpidato sebelum perang Badar, man laqiya minkum Abul Bakhtari fala yaqtulhu. Wahai sahabat-sahabatku, ini perang Badar kita akan perang ini. Pesan saya, siapa yang ketemu Abul Bakhtari, maka jangan sampai dibunuh. Padahal musuhnya itu, orang kafir itu, dia berada di barisan musuh. Tetapi Rasulullah mengatakan, siapapun yang ketemu dengan Abul Bakhtari tidak boleh dibunuh. Kenapa demikian, jamaah yang dimuliakan Allah? Ini kesetiaan Nabi. Beliau tidak pernah melupakan orang-orang yang berbuat baik kepada beliau. Akhirnya benar, pasukan Rasulullah SAW bertemu dengan Abul Bakhtari di saat orang-orang musyrik kalah. Maka pasukan Nabi mengatakan, kamu Abul Bakhtari? Ya, saya Abul Bakhtari. Kami dilarang oleh Rasulullah membunuh kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kepada orang-orang Muslim, kita juga harus setia kepada orang-orang kafir juga. Tepati janji,
Ketika dia berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Ini kesetiaan. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Makanya para ulama mengatakan, nakirul ma'ruf aswa'un nas ala dziril ard. Orang yang melupakan kebaikan adalah seburuk-buruk orang yang hidup di bawah langit. Orang yang paling berkhianat itu adalah orang yang ketika mendapatkan kebaikan orang lain itu malah dia berbuat buruk. Ada istilah sedayu itu apa? Pagar makan tanaman, ya. Dihidup-hidupi malah menyakiti. Ini adalah karakter terburuk orang muslim. Saya tahu waktunya pendek, jadi saya isi cerita. Masih ada waktu nggak ini? Baru saya bacakan ayatnya. Apa? Ya. Nanti baru kanan jawab ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan cerita-cerita itu menjadikan kita memahami bagaimana hebatnya Rasulullah dalam setia. Di dalam Al-Quran dijelaskan, jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Baqarah ayat yang ke 237. Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunnal fariidhah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ada kisah begini dalam Al-Quran. Sifat setia ini disampaikan oleh Allah di dalam ayat rumah tangga, tetapi kaidah usul fikih mengajarkan kepada kita al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu diambil dari lafadznya, bukan dari sebabnya. Meskipun Allah menyampaikan kaidah ini tentang kesetiaan ini dalam rumah tangga, tetapi kita harus mengingat setiap jasa orang lain itu di dalam kehidupan sosial apa saja selain rumah tangga, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada guru, kepada kiainya, kepada orang tua dan lain sebagainya, semuanya. Ceritanya begini jamaah, kalau ada orang menikah kemudian menceraikan istrinya sebelum berhubungan suami istri, kata Allah, fanisfu ma farradtum, maka kamu laki-laki suami punya separuh dari apa yang sudah kamu berikan kepada istri, mahar. Singkatnya, kalau maharnya 10 juta, maka laki-lakinya punya hak untuk minta kembali 5 juta. Nggih. Ya. Ini kalau ada kejadian itu, ada nggak Ustadz kejadian itu? Ada, wong Al-Qur'annya ada. Pasti ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Illa an ya'funa, kecuali istri-istri memaafkan. Kata istri, kalau ada perceraian sebelum hubungan suami istri ya, istrinya bilang, mas nggak apa-apa, kamu kan belum menyentuh saya, udahlah 10 juta ini kamu bawa balik lagi, nggak apa-apa. Mungkin kita takdirnya nggak bersatu, nggak apa-apa, saya maafkan kok, saya ikhlas, 10 juta ini bawa balik. Ini istri yang memaafkan. Au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau pemilik akad nikah itu memaafkan. Kata para mufasir, suami atau suaminya memaafkan. Nggak apa-apa, misalnya nggak apa-apa, kita memang nggak berjodoh, kamu ambil saja maharnya semuanya 10 juta, saya nggak minta balik. Mestinya punya hak untuk minta 5 juta, tapi kamu bawa semuanya. Ini akhlak yang bagus ya. Kemudian Allah berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, karena memaafkan memang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau ada orang kok pinter memaafkan, maka dia pasti orang yang bertakwa. Nek wonten tiyang niku gerundul, pinter menesu, pinter muring-muring. Wong iku gak kira tak sepuro, wong iku gak kira tak sepuro, wong iku gak kira tak sepuro. Pasti dia bukan jauh daripada ketakwaan. Orang yang bertakwa itu indikasinya memaafkan. Karena orang yang susah memaafkan itu sombong, seperti dia nggak pernah berbuat salah. Panjang ceritanya kalau itu. Kita lanjutkan. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan di antara kalian, tetaplah berbuat baik.
Bapak Ibu, ini disampaikan Allah kapan? Disampaikan Allah kepada rumah tangga yang baru umurnya jam menikah, belum bergaul, belum menggauli suami istri, tetapi dia sudah bercerai. Ya. Allah sampaikan apa? Suamimu itu punya kebaikan, jangan kamu lupakan. Istrimu itu punya kebaikan, jangan kamu lupakan. Janganlah dirimu diliputi dengan kebencian. Jangan. Kamu harus setia, harus melihat kebaikannya. Ini kata Al-Quran, wala tansaul fadla bainakum. Apalagi nikah sudah 10 tahun, sudah 15 tahun. Kok ada kadang-kadang ibu-ibu curhat, Tat, saya itu nikah sudah 10 tahun, bujuku iku rana api belas. Ini jelas yang dusta ini istrinya. Bagaimana nggak ada api? Wong kamu sudah punya anak begitu, sudah hidup sampai sekarang, siapa yang ngasih makan? Ya, ini nikah baru hitungan jam atau hitungan hari, itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan. Kamu lihat itu kebaikan-kebaikan suamimu, kamu lihat itu kebaikan-kebaikan istrimu. Bagaimana kamu bisa hidup 5 tahun tidak bisa mendapatkan kebaikan suamimu? Bujuku itu tak pancen sing dipikir itu makne baik, aku ora tau dipikirno. Bagaimana dia gak tahu mikir kamu? Ya. Sedangkan kamu tiap hari bisa beli baju, setiap tahun bisa beli baju baru. Ya. Ini namanya orang yang tidak pandai melihat kebaikan orang lain. Suka melupakan kebaikan orang lain. Sepanjang kebaikannya dilupakan. Nih Allah, lihat ini. Allah menyampaikan rumah tangga yang baru umurnya sebentar. Ya. Terus kira-kira apa, Tat? Saya kasih contoh saja ya, satu. Kalau ada rumah tangga begini, Allah nyuruh kita mengingat, kalau istri mengingat, itu suamimu meskipun cerai ya, kamu telah diberi mahar 10 juta, ya kan? Mahar 10. Itu kamu ingat. Ibunya yang melahirkan, mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, merawatnya, memandikannya saat kecil, menyayanginya, itu nggak pernah itu diberi uang 10 juta. Gitu mboten Bapak Ibu. Itu disuruh ingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru kebaikan, baru melangkah dalam rumah tangga pertama kali. Itu wanita yang paling berjasa bagi suamimu saja, itu nggak pernah itu dikasih uang 10 juta. Kamu dibelikan baju baru, dibelikan mukna yang baru, itu saat membelinya itu penuh perasaan, itu nggak mau mukna yang jelek-jelek, dibelikan mukna yang paling bagus di pasar. Itu ibunya, kakaknya yang ngomong, kakak perempuannya, itu nggak pernah diberikan itu, tapi kamu diberikan itu. Kenapa kamu nggak bisa melihat kebaikan itu seakan-akan Allah itu? Kalau saya sampaikan banyak itu kebaikan. Itu nikah baru umur 1 hari. Bagaimana 5 tahun? Bagaimana 10 tahun nggak bisa melihat kebaikan suami? Istri juga begitu. Apa tat kebaikan istri yang nikah baru sehari? Tat? Nah kamu lamarannya diterima itu nggak baik, ya toh? Andaikan lamaran kamu nggak diterima, bisa bunuh diri itu, ya patah hati. Itu lamaran kamu diterima itu baik. Saat kamu datang ke rumahnya untuk menikah, itu ayahnya nyembelih kambing, buatkan rawon, disewakan kursi, disewakan terop, membawa kiai yang terkenal. Itu kebaikan semua. Kenapa kamu lupakan? Meskipun akhirnya takdir ada perceraian. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menjadi pengkhianat, lupa dengan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Makanya Nabi mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan itu, balas. Jangan lupakan. Buruk kita apabila kita melupakan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya sudah diingatkan ya, habis ini diskusi saja. Tapi ini diantara ayat bagaimana kita itu harus mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan karena waktu, dan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
penyampaian yang luar biasa, arti sebuah kesetiaan yang sangat luar biasa gitu. Ananging mungkin ten mana panjenengan badhe wonten ingkang badhe dipun tangletaken kok kurang mantep utawi pripun, monggo panjenengan saged tanglet saking bapak-bapak setunggal, saking ibu-ibu setunggal. Monggo menawi enten kang tanglet saking ibu-ibu Butali, monggo. Ayatnya Pak. Aisyah. Gimana Pak Zara? Wah, menesim iki. Butali, Butali. Nih, langsung sakit tuh. Yang memang asal sehingga di mana-mana kita dalam proses kita bagaimana upaya kita. Bila kita harus mampu berbuat baik kepada siapa, itu adalah yang baik kepada kita. Bahkan yang tidak baik kepada kita bersama dia yang paling. Maka bagaimana kok kita saja apa yang dalam itu ya? Iya, karena orang itu nanti akan dimana-mana mendapatkan bisa dari mana-mana yang di rata-rata saya juga dimana-mana harus berbuat tepat atau terkait bagaimana supaya kita dalam Tuhan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takzim kula Bunyai, mugi Bunyai sehat. Bagaimana kita berakhlak karimah, nggih? Tentu jamaah yang dimuliakan Allah harus belajar menuntut ilmu. Kenapa kula wau banyak cerita? Sebenarnya ada ayatnya, ada tafsirnya, tapi kalau mulai dengan cerita karena waktunya pendek, saya ceritakan panjenengan agar panjenengan tahu Rasulullah itu pribadinya seperti itu loh. Beliau itu setia, beliau itu nggak pernah melupakan kebaikan orang lain. Maka belajar jemaah, kalau nggak kenal nggak akan sayang, nggak akan bisa seperti beliau. Maka kita belajar sejarah beliau. Beliau itu sejarahnya panjang, dan setiap langkah beliau itu adalah kemuliaan yang harus kita contoh. Kemudian hidup bermasyarakat itu ada tiga jamaah. Kita berakhlak itu ada tiga ya. Satu, bersosial dengan adil. Ya, bersosial dengan adil itu kalau orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik, balas baik kepada dia. Ini namanya adil. Kalau orang berbuat buruk sama kita, boleh nggak kita berbuat buruk sama dia? Boleh.
Ini namanya adil, tetapi nggak boleh melebihi perbuatan buruk dia. Ini namanya bersifat dengan adil. Ya, paham? Ana wong gak ngeloroi awak dhewe, terus awak dhewe gak gelem ngeloroi, boleh atau mboten? Boleh. Ini namanya adil ini. Ya. Ini bersosial itu begitu. Adil, tetapi nggak boleh berlebihan. Terus awak dhewe gak diloroi, awak dhewe gak ngeloroi, ditambahi dengan ngelokno. Ah, nggak boleh. Ya, ngerasani. Adil, bagus dibalas bagus, buruk dibalas buruk, ini boleh. Ya. Yang kedua, yang dalam ayat ini tadi bermuamalah dengan fadl, dengan yang lebih utama, dengan fadl. Ini yang terbaik. Orang berbuat buruk sama kita, kita balas dengan kebaikan. Ini paling mulia. Nih, jemaah. Ana wong gak ngeloroi awak dhewe ngeloroi. Dia nggak mau mengucapkan salam duluan, kita salam duluan. Ini adalah muamalah dengan fadl yang disampaikan di sini. Meskipun kamu perceraian, jangan lupa walakan sawul fadla bainakum. Jangan lupa kamu terus bermuamalah dengan fadl, dengan yang lebih utama. Dan caranya jangan melupakan kebaikan. Dan yang ketiga, bermuamalah, berakhlak dengan dolim. Ini yang haram, hukumnya nggak boleh. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan keburukan. Ini hukumnya haram. Bermuamalah dengan kezaliman. Waktunya habis. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi dados wasilah kangge kula lan panjenengan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, wasilah kangge kebahagiaan kita sedaya, keluarga kita sedaya, dan wasilah kangge kemudahan kita melebet datang swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten ingkang saged dipun aturaken dening Ustaz Khairul Huda, mugi-mugi panjenengan sedaya boten puas kelantan pados ilmu niku ngantos pejah gitu. Pados ilmu niku ngantos pejah, mugi-mugi boten puas. Kita sambung insyaallah wonten ing malam Selasa ingkang badhe dugi. Menawi kula wonten kelepatan kula nyuwun agung sedaya pangersani, monggo kita tutup dengan doa hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.